warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi tentang Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Ada Nazma Nazifa, yaitu saya sendiri, ada Indah Amalia Ramadhani, dan ada Andi Nabila Cahya. Isi presentasi kami yaitu yang pertama, faktor yang melatar belakangi gerakan Muhammadiyah di bidang pendidikan. Yang kedua, cita-cita pendidikan Muhammadiyah. Yang ketiga, bentuk-bentuk dan model pendidikan Muhammadiyah. Yang keempat, pemikiran dan praksis pendidikan Muhammadiyah. Dan yang terakhir, tantangan dan revitalisasi pendidikan Muhammadiyah. Berikut ini ada beberapa faktor yang melatar belakangi gerakan Muhammadiyah di bidang pendidikan. Yang pertama, kekhawatiran akan kolonialisme dan penjajahan. Pada awal abad ke-20, Indonesia masih berada di bawah penjajahan kolonial Belanda. Muhammadiyah dipercaya bahwa pendidikan yang kuat adalah kunci untuk menghadapi penjajahan dan mengembangkan kemandirian. Yang kedua, kritik terhadap pendidikan tradisional. Gerakan Muhammadiyah merasa bahwa pendidikan tradisional Islam di pesantren saat itu tidak memadai dalam menghadapi perubahan zaman. Oleh karena itu, mereka ingin menggabungkan ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan modern. Yang ketiga, pentingnya Islam moderat. Muhammadiyah mendorong pendidikan yang mengajarkan Islam yang moderat dan toleran sebagai alternatif terhadap paham-paham ekstrem. Yang keempat, pentingnya pendidikan untuk semua. Gerakan Muhammadiyah memiliki prinsip bahwa pendidikan harus tersedia untuk semua orang, tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Yang kelima, pengembangan sumber daya manusia. Muhammadiyah memandang pendidikan sebagai sarana untuk mengembangkan sumber daya manusia yang unggul dan berkontribusi positif terhadap kemajuan masyarakat dan negara. Cita-cita pendidikan Muhammadiyah mencakup beberapa prinsip utama. Yang pertama, mendidik generasi yang bermoral. Muhammadiyah bertujuan untuk mendidik generasi yang memiliki moralitas tinggi, berakhlak mulia, dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pendidikan yang berkualitas. Gerakan ini mempromosikan pendidikan yang berkualitas tinggi yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Yang ketiga, Islam yang moderat. Muhammadiyah mempromosikan pemahaman Islam yang moderat, toleran, dan inklusif. Yang keempat, keadilan sosial. Gerakan ini mengandung akses pendidikan yang adil dan merata bagi semua lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, etnis. Mereka berjuang untuk mengurangi kesenjangan pendidikan. Yang kelima, kemandirian bangsa. Muhammadiyah mendukung pendidikan yang mempersiapkan anak-anak Indonesia menjadi warga negara yang mandiri dan dapat berkontribusi dalam memajukan bangsa dan negara mereka. Yang keenam, perkembangan sumber daya manusia yang unggul. Tujuan utama adalah menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dalam berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, dan budaya, hingga dapat berperan aktif dalam membangun Indonesia. Beberapa model dan bentuk pendidikan Muhammadiyah meliputi yang pertama pendidikan formal, yang kedua pendidikan non-formal, yang ketiga pendidikan karakter, yang keempat pendidikan keagamaan, yang kelima pendidikan anak berkebutuhan khusus, yang keenam pendidikan inklusif, dan yang ketujuh adalah pendidikan berbasis teknologi. Itu adalah pemikiran dan praksis utama dalam pendidikan Muhammadiyah. Yang pertama, pendidikan yang berkualitas Muhammadiyah berkomitmen untuk menyediakan pendidikan yang sejajar dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, sehingga lulusan mereka siap bersaing di tingkat nasional dan internasional. Yang kedua, pendidikan berkarakter. Gerakan ini sangat menekankan pembentukan karakter yang
baik pada siswa. Mereka mengajarkan nilai-nilai moral, etika, dan akhlak mulia sebagai bagian penting dalam pendidikan. Yang ketiga, Islam moderator dan toleran Muhammadiyah mengedepankan pemahaman Islam yang moderat dan toleran. Mereka ingin siswa yang memahami ajaran Islam dengan benar dan menghormati perbedaan dalam masyarakat. Yang keempat, inklusivitas gerakan Muhammadiyah berjuang untuk pendidikan yang inklusif. Mereka berkomitmen untuk memberikan akses pendidikan kepada semua lapisan masyarakat. Yang kelima, Kemandirian pendidikan kemuhammadiyaan telah mempraktikkan konsep kemandirian pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah mereka sendiri. Yang keenam, pendidikan untuk pemberdayaan Muhammadiyah melihat pendidikan sebagai alat untuk memberdayakan individu dan masyarakat. Yang ketujuh, peran pendidik yang aktif, guru dan pendidik di sekolah-sekolah Muhammadiyah diharapkan menjadi contoh yang baik dan berperan aktif dalam membimbing siswa dalam perkembangan akademis dan moral mereka. Berikut ini tantangan dan revitalisasi pendidikan Muhammadiyah. Yang pertama, kualitas pendidikan. Yang kedua, akses pendidikan. Yang ketiga, teknologi dan inovasi. Yang keempat, pendidikan berkarakter. Yang kelima, pendidikan agama moderat. Yang keenam, kemandirian keuangan. Yang ketujuh, penelitian dan pengembangan. Dan yang kedelapan, pendidikan berkelanjutan. Baik, itulah materi yang dapat kami bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pada kesempatan ini kita akan membahas agama Islam kemuhammadiyaan. Bersama kami kelompok 8C22, yaitu ada Fikram Lamato, Kirana, dan Syafina Nur Hasanah. Yang pertama adalah faktor yang melatar belakangi Muhammadiyah di bidang pendidikan. Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan Islam yang mempelopori pendidikan Islam modern. Dengan salah satu latar belakang berdirinya Muhammadiyah, menurut Mukti Ali, ialah ketidakefektifan lembaga pendidikan agama pada waktu penjajahan Belanda. Sehingga Muhammadiyah mempelopori pembaharuan dengan jalan melakukan reformasi ajaran dan pendidikan Islam. Nah, pada saat kolonial Belanda menjajah bumi Nusantara, pendidikan Islam telah tersebar luas dalam wujud pondok pesantren, di mana Islam diajarkan di musola langgar masjid, dengan sistem yang digunakan seperti sistem sorongan, bondongan, dan wetonan. Nah, sorongan adalah sistem pendidikan di mana secara perorangan terhadap kiai dengan membawa kitab dan merhatikan. Kemudian sang santri hanya mendengarkan penjelasan. Semasa itu hanya berorientasi pada hafalan sang kiai. Selanjutnya ada cita-cita pendidikan Muhammadiyah. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendidikan Islam hendaknya diarahkan pada usaha membentuk manusia muslim yang berbudi pekerti luhur, alim dalam agama, luas pandangan, dan paham masalah ilmu keduniaan, serta bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakatnya. Nah, akibat dualisme pendidikan tersebut, yaitu pesantren hanya bertujuan untuk menciptakan individu dan mengalami ilmu agama, sedangkan pendidikan sekolah modern Belanda merupakan pendidikan sekuler yang di dalam tidak diajarkan agama, maka dualisme pendidikan tersebut lahirlah dua kutub inteligensia, yaitu lulus pesantren yang menguasai agama tetapi tidak menguasai ilmu umum, dan sekolah Belanda yang menguasai ilmu umum tetapi tidak menguasai ilmu agama. Kiai Haji Ahmad Dahlan berpendapat bahwa tujuan pendidikan yang sempurna adalah melahirkan individu yang utuh menguasai ilmu agama dan ilmu umum, material dan spiritual, serta dunia dan akhirat. Bagi Muhammadiyah, pendidikan memiliki 3 makna yang harus selalu dijadikan landasan dalam penyelenggaraan pendidikan Muhammadiyah. Yang pertama adalah pendidikan adalah lembaga yang merupakan perwujudan ideologi atau
worldview Muhammadiyah tentang ilmu, manusia ideal, dan masyarakat Islam. Dan yang kedua, ada pendidikan adalah sarana untuk melakukan mobilitas sosial dan melakukan perubahan. Melalui pendidikan, Muhammadiyah berusaha melakukan perubahan agar masyarakat membangun mindset dan perilaku yang berdasarkan Al-Quran. Dan yang ketiga, pendidikan adalah sarana untuk membangun dan menciptakan kader-kader bagi persyarikatan umat dan bangsa, dengan pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu jadilah kiai yang berkemajuan, jangan pernah letih berjuang di Muhammadiyah. Bentuk-bentuk dan model pendidikan Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan berpendapat bahwa kurikulum atau materi pendidikan hendaknya meliputi yang pertama, pendidikan moral, yang kedua, pendidikan individu, dan yang terakhir, pendidikan kemasyarakatan. Di dalam menyampaikan pelajaran agama, Kiai Haji Ahmad Dahlan menggunakan pendekatan yang kontekstual, karena pelajaran agama tidak cukup hanya dihafalkan atau dipahami secara kognitif, tetapi harus diamalkan sesuai situasi dan kondisi. Filsafat dan praktis gerakan pendidikan Muhammadiyah. Landasan filosofis pendidikan Muhammadiyah terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, secara ontologis, yang kedua, secara epistemologis, yang ketiga, secara aksiologis. Yang pertama, secara ontologis, manusia memiliki fitrah yang senantiasa mengadakan hubungan vertikal dengan Sang Khalik atau Pencipta, sebagai manifestasi dari sikap teosentris manusia yang mengakui ketuhanan yang Maha Esa. Manusia yang diciptakan adalah manusia yang mampu mengemban tugas-tugasnya di muka bumi atau hubungan horizontal, baik sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun khalifahnya. Untuk dapat mewujudkan fungsi kekhalifahannya, maka seseorang harus memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan, bisa melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai dengan ilmu dan keterampilan yang dimiliki, bisa menemukan jati dirinya sebagai apa atau siapa dirinya itu, dan bisa bekerja sama dan berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, secara epistemologis, pengembangan pendidikan Muhammadiyah harus memiliki dasar rasional tertentu, yaitu bagaimana proses pembelajarannya agar tujuan yang diinginkan terwujud dan supaya pendidikan lebih bermakna bagi peserta didik. Yang ketiga, secara aksiologis, pendidikan Muhammadiyah mengarahkan peserta didik pada pengembangan kemampuan menjalankan tugas-tugas atau pekerjaan tertentu. Tugas atau pekerjaan itu bisa berbasis pada kebutuhan pemerintah, user para pengguna jasa hasil didik, kebutuhan pengembangan akademik atau keilmuan, kebutuhan lembaga pendidikan itu sendiri, dan kebutuhan peserta didik itu sendiri. Tantangan dan revitalisasi pendidikan Muhammadiyah. Kemajuan peradaban Islam pada abad ke-7 sampai abad ke-10 Masehi pada masa pemerintahan dinasti Umayyah, Abbasiyah dan Fatimiyah. Jejak masa keemasan umat Islam dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu perluasan wilayah kekuasaan Islam sampai Eropa, kemajuan bidang iptek, industri, ekonomi, serta lahirnya para ilmuwan Islam yang karyanya mendunia. Kemunduran umat Islam disebabkan berbagai macam krisis keagamaan, krisis pendidikan dan iptek, dan terus berlangsung sampai akhir abad ke-18 pada awal abad ke-19. Mulai bermunculan usaha-usaha dari para ulama Islam untuk membangun kemuliaan Islam dan kejayaan kaum muslimin melalui gerakan pembaharuan atau gerakan reformasi dengan semboyan kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis. Beberapa tokoh pembaharu Jamaluddin Al-Fakhani, Muhammad Abduh, Rashid Ridha, dan Syah Waliullah Syirsyekh Amarkan. Sekian dari materi singkat kami. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih.
Adapun anggota kelompok saya ada Rismanta Bio, Ainun Anastasia Bagus, selaku saya sendiri, dan Nuica Wiriana. Faktor yang melatar belakangi gerakan Muhammadiyah di bidang pendidikan. Yang pertama, faktor subjektif. Faktor utama penentu yang mendorong berdirinya Muhammadiyah yaitu pendalaman Kiai Haji Ahmad Dahlan yang melakukan penalaan dan pengkajian yang mendalam terhadap makna dan isi kandungan surat Al-Imran ayat 104, dan ini membuat Kiai Haji Ahmad Dahlan tergerak hatinya untuk mendirikan organisasi yang teratur dan rapi, yang tugasnya berkhidmat dan melaksanakan misi dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah masyarakat. Faktor yang kedua, faktor objektif. Faktor internal, ketidakmurnian amalan Islam akibat Al-Quran dan As-Sunnah tidak dijadikan sebagai satu-satunya rujukan oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia. Lembaga pendidikan umat Islam belum mampu menyiapkan generasi yang siap mengembangkan misi selaku khalifah Allah di bumi. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Semakin meningkat gerakan kristenisasi di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagaimana halnya penjajah Eropa dan bangsa Belanda yang menyebarkan tiang-tiang panji-panji yaitu Glory Gold dan Gospel. Penetrasi bangsa-bangsa Eropa terutama bangsa Belanda ke Indonesia. Pengaruh dari gerakan pembaruan dalam dunia Islam. Kemudian cita-cita pendidikan Muhammadiyah. Cita-cita pendidikan yang digagas Kiai Dahlan adalah lahirnya manusia-manusia baru yang mampu tampil sebagai ulama intelek atau intelek ulama, yaitu seorang muslim yang memiliki keteguhan iman dan ilmu yang luas, kuat jasmani dan rohani. Selanjutnya bentuk-bentuk dan model pendidikan Muhammadiyah. Yang pertama, pendidikan moral akhlak, yaitu sebagai usaha menanamkan karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, pendidikan individu, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran individu yang utuh, berkesinambungan antara perkembangan mental dan gagasan, antara keyakinan dan intelek, serta antara dunia dengan akhirat. Yang ketiga, pendidikan kemasyarakatan, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesediaan dan keinginan hidup masyarakat. Selanjutnya, pemikiran dan praksis pendidikan Muhammadiyah. Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan Islam yang memperoleh pendidikan Islam modern. Salah satu latar belakang berdirinya Muhammadiyah menurut Mukti Ali ialah ketidakefektifan lembaga pendidikan agama pada waktu penjajahan Belanda, sehingga Muhammadiyah memelopori pembaruan dengan jalan melakukan reformasi ajaran dan pendidikan Islam. Kini pendidikan Muhammadiyah telah berkembang pesat dengan segala kesuksesannya, tetapi masalah dan tantangan pun tidak kalah berat dalam sejumlah hal, bahkan dikritik kala bersaing dengan pendidikan lain yang unggul. Selanjutnya, tantangan dan revitalisasi pendidikan Muhammadiyah. Yang pertama, pendidikan di Muhammadiyah mengalami tantangan tragedy of the common. Setelah ini diambil dari sebuah judul buku yang berarti pendidikan Muhammadiyah sudah tidak memiliki ciri khas. Yang kedua, permasalahan disintegrasi, belum terjadinya integrasi antara ilmu agama dengan ilmu umum di dalamnya. Yang ketiga, tantangan relevansi. Sejatinya, pendidikan Muhammadiyah telah memberikan sumbangan yang sangat besar dan memiliki relevansi dan berbagai kepentingan, terutama jika dikaitkan dengan ketenagakerjaan dan pembangunan nasional. Grab me the clock, I got 3 old thoughts, new block, where it at? Bitches on my line, and you know